Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day guys, ketemu lagi sama Miss Noi. Hari ini kita mau bahas TO ya, soal TO. Yang pertama itu TO yang ke-10. Oke, di sini bisa kalian baca dulu teksnya ya. Kalian baca teksnya di sini. Kalau udah kalian baca, kita lihat nih. Teks pertama ini dia ngomongin soal apa nih? Soal dunia bisnis ya, soal bagaimana manajer atau pengelola perusahaan itu mengambil keputusan dalam suatu hal gitu ya. Dan di sini dia membahas soal teknologi yang bisa digunakan dalam mengambil keputusan itu untuk mendukung pengambilan keputusan situ. Itu ada istilahnya data support system ya. Ini sistem pendukung data. Jadi yang biasanya mungkin para pengelola atau manajer ini dia ketika mengambil keputusan itu dia manual atau istilahnya apa ya, menggunakan tools yang sederhana, dia sekarang memiliki DSS yang bisa memudahkan mereka dalam mengambil keputusan gitu. Karena sebelumnya mungkin ada managers yang dia itu lebih sering menggunakan quantitative data yang berupa angka-angka, transaksi, berhubungan dengan transaksi dan lain-lain gitu ya. Ada juga managers yang dia lebih menggunakannya kualitatif data yang berhubungan dengan tren, berhubungan dengan gaya dunia bisnis seperti itu gitu. Nah, di sini di SS juga di sini dibilang dia itu ada tiga, kalau kita lihat di paragraf kedua di sini dia memiliki 3 karakteristik utama. Yang pokoknya intinya dia itu dirancang untuk bisa memfasilitasi proses pembuatan keputusan gitu. Kemudian juga dia dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan, bukan mengotomatisasi keputusan. Maksudnya gini, dia itu ada untuk mendukung atau untuk membantu si para manajer ini untuk membuat keputusan. Jadi data-data yang dia sediakan itu digunakan untuk menunjang. Tapi bukan berarti dengan ada di SS ini otomatis sudah ada keputusan tersebut. Jadi tetap harus dipikirkan matang-matang, tetap harus didiskusikan seperti itu. Kemudian ada juga dia to be able to quickly adapt. Jadi dia ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan para manajer yang tentunya berbeda-beda dan mungkin tiap waktu berubah-ubah gitu, dan menyesuaikan lah seperti itu. Oke, langsung aja kita ke number 1 ya. Nah, pas banget nih, ini number 1 ini dia nanyain soal karakteristik dari si DSS, tapi except berarti yang kecuali. Tadi kan udah dibahas tuh ada 3 karakteristik utama ya dari si DSS ini. Kita cari yang tidak termasuk ketiga tersebut. Yang A, application of theoretical models to specific problems. Ya, DSS ini bisa jadi atau bisa disebut sebagai suatu aplikasi dari model teoritis yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dalam dunia bisnis gitu. Berarti yang A betul. Yang B, automation of the decision making process. Nah, tadi sempat dibahas bahwa adanya DSS ini bukan dia mengotomatisasi pengambilan keputusan. Dia hanya mendukung, hanya menunjang saja. Tetap pengambilan keputusan utamanya tetap ada di tangan si manajer tersebut. Jadi yang B ini dia kurang tepat. Yang C, provision of large amount of information. Ya, dia sini dia menyajikan sejumlah besar informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para managers untuk mengambil keputusan. Kemudian yang D, facilitation of communication among managers. Ya, dia juga bisa menjadi yang menjembatani komunikasi antara para manajer gitu. Kemudian yang I, ya sini bisa menjadi penyimpanan data dan informasi. Betul juga ya. Nah, karena kita carinya yang bukan ya, yang kecuali, jelas the answer is B. And then number 2. Nah, let's see number 2. Kalau tadi di number 1 kita ditanya yang bukan, ya sekarang kita nyarinya yang betulnya nih gitu. Yang betul mengenai introduction of DSS ini, perkenalan si DSS ini. Yang A, lihat, the development of DSS has radically changed the way managers make decisions. Perkembangan DSS ini telah secara radikal mengubah cara para managers dalam mengambil keputusan. Ini jelas salah karena apa? Si DSS ini dia menyesuaikan dengan kebutuhan
kebutuhan para managers, bukan para managers yang diubah, yang disesuaikan dengan si DSS ini ya. Berarti bukan yang A. Yang B, at the time DSS was introduced, managers had few quantitative tools to aid in decision making. Jadi pada saat si DSS ini diperkenalkan, para managers ini dia memiliki tools kuantitatif dalam atau yang bisa mereka gunakan untuk mengambil keputusan. Ini ada jawabannya di paragraf pertama ya, di paragraf pertama. Yang kalimat some managers rely on had quantitative data. Itu maksudnya pada saat diperkenalkan itu mereka sebenarnya udah punya, cuma jadi adanya DSS ini lebih ke mendukung, ya, menunjang gitu, mempermudah. And then C, the DSS was designed to help managers rely mostly on quantitative analysis when making decisions. Yang C ini kurang tepat karena dia hanya fokusnya membantu managers yang menggunakan analisis kuantitatif, sementara di sini dia kuantitatif iya, kualitatif juga iya ya. Yang D, the development of DSS would not have been possible prior to the 1960s. Jadi dibilang perkembangan DSS ini tidak mungkin ada sebelum tahun 1960. Kalau kita lihat di paragraf pertama di sini ada kalimat gini. This new technology resulted from a combination of theoretical work carried out in the 1950s. Jadi teknologi DSS ini sebenarnya udah ada dari tahun 1950-an gitu. Berarti kan sebelum 1960-an sudah ada lah gitu. Berarti kan yang dikurang. And then managers who use qualitative factors in decision making were not aided by the introduction of DSS. Ini jelas salah. Karena tadi dibilangin DSS ini diperuntukkan untuk para managers yang menggunakan kuantitatif maupun juga yang kualitatif. So, ya jawabannya yang benar untuk nomor 2 ini yang B ya. Number 3. Nah, di sini ditanyain mana skenario di bawah ini yang paling tepat untuk menggunakan sophisticated DSS. Sophisticated itu bisa dibilang canggih lah ya. Jadi kalau kita lihat di teks ini ada kata sophisticated di kalimat terakhir. Jadi dibilang si DSS ini dia itu cukup canggih lah ya, cukup canggih, cukup mumpuni untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang not clearly defined, yang belum terlalu jelas atau yang not clearly structured, yang belum terlalu terstruktur dengan baik, dengan jelas gitu. Kira-kira skenario-nya yang tepat yang mana nih? Coba kita lihat yang A. A manager wishes to pinpoint, yaitu pinpoint harusnya, which division in the company has lost sales figures. Seorang manager berharap bisa menunjukkan divisi mana di sebuah perusahaan yang memiliki memiliki penjualan paling rendah. Sebenarnya dia tanpa membutuhkan DSS pun sebenarnya dia bisa, karena ini dia bisa menggunakan tools dia yang kuantitatif sebelumnya ya, tanpa perlu DSS ini gitu. The manager of marketing company needs to analyze a vast quantity of data on consumer spending habits. Managers perusahaan pemasaran ini dia perlu menganalisis data yang sangat banyak ya mengenai consumer spending habits, kebiasaan berbelanja para konsumen. Ini bisa dikatakan something unclearly atau not clearly defined, karena yang namanya spending habits itu ya macam-macam kategorinya ya. Apakah mungkin dari segi budgetnya, pengeluarannya ya, atau mungkin dari segi barang yang dibelinya seperti apa, atau dari segi waktunya, tempatnya dan lain-lain. Itu di sini tidak clear, tidak jelas gitu. Jadi kita bisa pakai DSS di sini gitu. C, a manager of sales company realized that sales are down but is not sure of the cause katanya. Jadi seorang manajer dari perusahaan penjualan ini dia menyadari bahwa penjualannya menurun, tapi dia nggak yakin apa penyebabnya. Kalau ini sebenarnya tanpa perlu DSS ya, bisa tanpa menggunakan DSS gitu. Manager wants to restructure the company. Ini nggak ada kaitannya dengan DSS, no. Manager wants to expand into a new market. Ini juga kurang lah ya. Jadi yang paling tepat nih untuk bisa menggunakan sophisticated DSS itu sebenarnya lebih ke yang B gitu ya. And then number 4, the passage provides support for which of the following statements. Intinya cari yang betul lah ya.
Managers who rely on qualitative judgments can be just as successful as those who rely on quantitative factors. Di sini kalau kita baca secara keseluruhan, di sini nggak ada kalimat yang menunjukkan apakah yang kuantitatif lebih sukses daripada yang kualitatif atau sebaliknya ya. Jadi untuk yang A ini kurang bisa dibenarkan. Managers who employ DSS in the decision making process tend to be more successful. Juga ini ngomongin successful juga tidak. See, a DSS will never be able to make decisions as well as human manager can. Ya secara logika iya, si DSS ini kan dia sistem. Yang namanya sistem buatan manusia, tetap aja dia tidak akan bisa membuat keputusan sebaik yang bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan apalagi kalau DSS ini kan dia hanya menunjang, mensupport, tetap yang mengambil keputusan utamanya si manajersnya itu sendiri gitu ya. Jadi yang C betul ya. Oke, yang C betul. Yang D kalau ini, DSS are most effective when a manager is faced with a clearly defined problem. Justru tadi dibilang DSS ini dia efektif ketika dihadapkan pada masalah yang unclearly, yang belum jelas. Terus yang E, the amount of literature produced on DSS has slowed since the early 1960s. Enggak ya, sini nggak ada keterangan bahwa literatur mengenai DSS ini menurun. Tidak ada keterangan. So for number 4, the answer is C. Okay, next passage berikutnya kalian baca ya. Nah, kalau kalian baca di sini, kalau kita lihat di sini dia ngomongin soal perbandingan atau perbedaan antara bisnis mom and pop bisnis. Mom and pop bisnis itu perusahaan keluarga lah, usaha keluarga gitu ya. Terus dibandingkan dengan larger corporate conglomerates, mungkin maksudnya perusahaan yang lebih besar lah seperti itu ya. Nah, terus di paragraf kedua dia nanyain the competing approaches beg the question. What is the difference? Apa perbedaan keduanya? Nah, di paragraf berikutnya, di paragraf ketiga dan paragraf keempat itu dijabarkan apa sih yang membedakan antara pendekatan atau model usaha mom and pop dengan yang larger corporate study gitu ya. Jadi intinya dia ngomongin soal perbandingan dua metode usaha ini ya. Nah, kita lanjut aja di number 5. The primary purpose of the passage is to. Tadi kita udah tahu topik atau inti bahasannya adalah ngomongin perbandingan atau perbedaan usaha mom and pop business dan juga yang tadi larger corporate ya. Jadi kita cari purpose-nya itu yang berhubungan dengan perbedaan tadi. Yang A, explain a little more discrepancy within business operations. Menjelaskan ketidaksesuaian yang jarang diketahui mengenai penjalanan bisnis. No, bukan ngomongin itu ya. Propose an alternative to the most common business model. Dia tidak membicarakan atau memberikan saran mengenai ini cara menjalankan usaha yang alternatifnya kayak gimana nih, bukan ya. Critic the methods of large conglomerates. Di sini dia tidak ada mengkritik salah satu, misalkan mom and pop begini, conglomerates seperti ini, tidak ya. Advocate more effective strategies for mom and pop businesses. Dia juga di sini tidak memberikan saran atau memberikan strategi nih yang bagus sih kalau untuk bisnis mom and pop seperti apa, nggak ada ya. Yang I, nah ini tadi sesuai dengan topik kita yaitu compare and contrast two different business approaches. Jadi dia membandingkan ya, mengkontraskan ya, sama aja membandingkan ya, dua pendekatan bisnis yang berbeda, yaitu ada mom and pop business, ada juga tadi yang larger conglomerates gitu. So the answer is E. Number 6. Oke, kita cari yang salah nih di sini ya, karena ada kata except ya. Oke, let's see A. Travel guidebooks can include retail information. Coba kita cari di teks yang ada tadi travel guidebooks-nya. Di sini dibilang, travel guidebooks will often point out the family operated stores so that tourists can participate in distinctive experience. Di sini dibilang buku panduan perjalanan ini biasanya dia
menyisirkan atau menyajikan tempat-tempat atau toko-toko gitu ya yang biasanya dikelola oleh keluarga. Jadi misalkan kita dikasih buku panduan atau semacam brosur gitu ya. Di sini nih ada tempat-tempat yang dikelola oleh keluarga, rumah makan keluarga atau perusahaan keluarga atau toko-toko apapun itulah gitu. Nah, ini dia berarti bisa include detailed information ya, dia menyajikan atau berisikan informasi mengenai toko-toko tersebut gitu. Bisa ya. B. Some towns that do not attract tourists do not have mom and pop businesses. Beberapa kota yang tidak memiliki yang tidak menarik wisatawan itu tidak memiliki bisnis mom and pop. Berdasarkan teks ini tidak dijelaskan seperti itu ya. Corporations can have higher average earnings than those generated by one of their stores. Ya, intinya perusahaan yang lebih besar itu dia bisa mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar juga karena mereka pertama dari segi modal dia jauh lebih besar ya kan. Jadi ketika ada kerugian atau apa mereka lebih bisa menghandle itu dibandingkan perusahaan keluarga yang mungkin minim modal ya kan, terus tidak ada uang simpanan segala macam gitu. Intinya dia lebih bisa lebih dari segi keuntungan bisa lebih besar lah gitu. Clothing can be decorated with regionally specific information. Jadi toko pakaian itu bisa didekorasi ya, atau pakaian itu bisa didekorasi berdasarkan atau berisikan informasi daerah tersebut. Misalkan gini, kita kalau pergi ke Bali, pasti sering lihat toko yang menjual pakaian-pakaian yang tulisannya itu atau berlabel atau dekornya itu adalah nuansa Bali, tulisan Bali, atau si tokonya didekorasinya sesuai dengan tempatnya gitu. Misalkan di Bali berarti daerah nuansanya Bali, dekorasinya Bali. Kalau di Kuningan seperti apa, Sunda seperti apa, di Jawa seperti apa, Padang, Minang seperti apa gitu. Yang some consumers are attracted by lower prices. Nah, kalau ini sih benar ya, beberapa konsumen pasti sangat tertarik dengan namanya harga yang lebih rendah gitu. Dan kita carinya yang bukan, maka jawabannya yang B. Number 7. Nah, mana berikut ini yang kalau jika benar yaitu bisa mendukung argumen si penulis di paragraf ketiga. Yang mana sih paragraf ketiga? Paragraf ketiga itu yang when studying both methods of operating a business ya, kalimat yang itu ya, paragraf yang itu. Jadi dia dibilang perbedaannya kan kalau perusahaan keluarga itu dia lebih bisa menjalin hubungan dengan pelanggan karena yang namanya keluarga pasti kan kekeluargaan gitu ya, beda lah sensasinya. Sementara kalau kayak toko yang dikelola oleh larger corporation, conglomerates itu dia biasanya kan dia merekrut pegawai paruh waktu atau pegawai yang mungkin bisa aja berasal dari luar kota tersebut. Dan sementara kalau si pegawai tersebut bukan berasal dari kota itu, kemungkinan besar dia kurang mengenal si karakteristik dari si daerah tersebut ya kan. Sementara enaknya gitu kalau kita berkunjung ke suatu daerah terus kita pergi ke toko untuk membeli entah makanan, entah pakaian, entah apa itu, enaknya ketika kita bertanya itu si yang melayani kita tuh tahu banyak tentang produk tersebut gitu. Jadi kalau dia berasal dari luar kota atau luar daerah yang tidak memahami banget daerah tersebut, kayaknya kan mungkin akan kurang, tidak terlalu memuaskan mungkin ya, seperti itu. Nah, oke, coba kita lihat yang ini. The owners of mom and pop stores started the stores. Bukan ngomongin itu ya. Part-time workers at any store rarely care about their store's products. Ini bisa. Jadi para pekerja paruh waktu biasanya kurang peduli dengan produk yang dijual. Maksudnya kalau itu perusahaan keluarga kan pasti yang ngurus itu pasti benar-benar menjaga banget, karena ini perusahaan keluarga, karena ini perusahaan milik bersama, jadi aku harus menjaga benar-benar produk-produknya apapun itu. Kalau dia perusahaan yang besar yang dia meng-hire atau merekrut pekerja dari luar kota, mungkin pakai pekerja paruh waktu gitu, kemungkinan besar mereka ya bekerja sesuai tuntutannya saja, tapi
rasa care-nya terhadap produk yang dia jual itu mungkin akan kurang seperti itu ya. Jadi yang B bisa ya. C, owner of stores usually live in the same town. Enggak, di sini enggak ada keterangan seperti itu ya. The owners of large conglomerates are personally invested in their products. Ini juga ada diterangin. Travel guidebooks never point out large conglomerates. Di sini juga enggak ada keterangan, tapi pasti ada ya di travel guidebooks itu. Pasti bukan hanya mom and pop bisnis, tapi large conglomerates juga pasti ada gitu ya. Berarti yang mana nih? Yang B ya. Karena siapa jawabannya yang B. Yang A, number A. Ini menanyakan ini yang berhubungan dengan large conglomerates tadi, yang mengenai dia merekrut pekerja baru waktu itu ya. Yang A, if an employee does not live in the locale of the store year round, he or she doesn't embody the city's characteristic. Ya tadi, kalau si pekerja itu bukan berasal dari daerah yang sama, kemungkinan besar dia tidak akan menjiwai karakter dari si kota atau desa tempat dia bekerja itu gitu. Pasti akan berbeda dengan kalau yang bekerjanya adalah warga lokal, pasti akan lebih menjiwai karena dia lebih mengenal karakteristik desanya atau kotanya tersebut ya. If the owner started the company, that store will have as good a relationship with customers as do mom and pop stores. No, di sini nggak ada jelasin seperti itu. They can handle financial loss better than mom and pop stores can. Di sini dia memang ngomongin soal keuntungan dia dari segi materi ya, karena dia mungkin memiliki modal besar. Tapi kalau untuk ngomongin kerugian sebenarnya di sini agak kurang dijelaskan ya. They are usually run by even larger corporations. Di sini tidak ada ya. There are not mentions in travel guidebooks. Ini juga salah ya, kurang tepat lah ya. Yang paling tepat pokoknya dari A, B, C, D itu yang A, karena ya berhubungan dengan perbedaan antara dia dengan mom and pop bis itu di situ sebenarnya ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke TO 11. Kalian bisa baca lagi ya. Baca lagi teksnya, passage-nya kita baca. Oke. Di teks ini masih sama ngomongin soal bisnis atau manajemen atau dunia usaha ya. Di sini dia ngomongin soal jadi ada seorang namanya Chester Barnes ini, dia itu menulis sebuah buku yang berjudul Functions of the Executive. Dan di bukunya itu dia menjelaskan teori mengenai authority and incentives ya. Authority itu semacam kekuasaan, insentif itu semacam dorongan. Pokoknya intinya dia tuh bilang kalau para pengelola perusahaan itu dia bisa menggunakan baik gini. Dia bilang bahwa authority atau kekuasaan itu tidak akan ada artinya kalau tidak ada bawahan, ya nggak sih? Walaupun dia berkuasa kayak gimana juga, kalau nggak ada bawahan ya nggak ada artinya gitu. Jadi keberadaan bawahan ini ya sama pentingnya dengan si manajer itu sendiri gitu. Jadi ada manajer tapi nggak ada bawahan, cuma gitu kan ya, sama aja gitu, maksudnya kayak apa gitu. Terus dibilang jadi yang menentukan hubungan yang baik itu sebenarnya si bawahannya itu, apakah mereka bisa bekerja sama dengan baik, apakah mereka bisa bekerja dengan sesuai aturan atau dan lain-lain. Jadi bukan si manajer sebenarnya, tapi si bawahannya itu gitu. Kemudian dibilang si manajer ini mereka bisa menggunakan baik metode material atau economic incentives atau persuasion. Maksudnya dalam menarik perhatian atau merekrut pekerja, mereka bisa mengiming-imingnya menggunakan materi semacam gaji, upah gitu kan ya, atau bisa juga menawarkan semacam rewards yang non material. Jadi kayak kalau di sini lebih kayak, jadi si manajer itu ketika misalkan merekrut itu dia menjamin bahwa atmosfer kerjanya nanti akan nyaman gitu kan. Kemudian bahwa siapapun yang bisa mencetak prestasi itu akan diberi penghargaan, walaupun penghargaan itu sekedar ucapan terima kasih atau sekedar mungkin namanya ditempel di papan yang bisa semua orang lihat. Jadi berdasarkan survei atau berdasarkan
penelitian banyak orang yang lebih tertarik. Oke, mereka ada yang lebih tertarik pada material seperti gaji, tapi ada juga yang dia lebih tertarik pada ini suasana bekerja ternyata nyaman, ternyata manajer atau atasannya atau rekan kerja ternyata baik-baik, ternyata kalau aku kerja di sini ternyata ketika membuat prestasi ternyata aku dihargai gitu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya non-material incentives atau dorongan non-material ini bisa jadi lebih kuat dibandingkan material incentive, gaji kayak gitu ya. Alright, let's see number 1. The primary purpose of the passage is to. Nah, tadi kalau kita lihat kan dia intinya ngomongin soal teori dalam dunia bisnis ya, dalam dunia manajemen gitu. Berarti yang mana nih kira-kira? Introduce a new perspective on business management. Memperkenalkan perspektif baru dalam manajemen bisnis. Enggak juga ya, dia bukan merupakan suatu hal yang baru, dia yang sudah ada, dia dibahas gitu ya. Propose an alternative interpretation of a classic business model, ini juga bukan. Critique the methods used by early management theorists. Nah, di sini dia tidak mengkritik, tidak. Kemudian discuss one author's theories on business management, membahas ya, mendiskusikan suatu teori dari seorang penulis dalam dunia bisnis atau manajemen bisnis ya. Bisa untuk number 1 ini kita bisa pakai yang D. Number 2. Nah, ini mana ya? Ditanyain mana yang berkaitan dengan teori si Berners ini dalam kaitannya dengan insentif ya. Yang A, work atmosphere is not a powerful incentive. Ini sebenarnya salah ya, karena justru dalam ngebahas insentif tadi dia bilang justru kebanyakan dari para yang mungkin yang dia wawancara atau gimana gitu ya, yang dia teliti gitu, lebih banyak para pekerja itu yang lebih tertarik atau lebih merasa terpuaskan dengan non-material rewards gitu. Salah satunya work atmosphere yang mungkin menyenangkan gitu. Jadi yang A ya kurang tepat sih. Yang B, managers can use material incentives to achieve goals. Ya, ini benar. Karena tetap aja pasti banyak juga orang yang bekerja karena memang dia mengincarnya uangnya, materi gitu kan. Jadi ketika si manajer menggunakan pendekatan material incentives, dia mengiming-imingi gaji yang besar, itu ya juga sangat berpeluang untuk merekrut para pekerja gitu. Ya, untuk number 2 bisa kita pakai yang B ya. Okay. Number 3. The author of the business attitude. Nah, kira-kira sikap penulis terhadap teori si Barnard ini seperti apa? A, cautious endorsement. Dia mendukung tapi hati-hati. Ini juga ya. Respectful appreciation. Penghargaan yang penuh hormat. Ya, dia bisa kalau kita baca dari tulisannya tidak ada kalimat yang dia sayangnya atau gimana enggak ya. Dia ya menghormati atau mendukung, menghargai si teori Barnard tersebut gitu. Guarded disbelief, ketidakpercayaan, bukan. Wholehearted disapproval, ketidaksetujuan juga bukan. Fanatical promotion, promosi yang fanatik juga bukan ya. So the answer is B. Number 4. Nah, kalau ini tadi ngomongin soal authority, kekuasaan. Tadi dibilang apa? Authority atau kekuasaan itu tidak akan ada artinya kalau tidak ada bawahan. Subordinate itu kebawahan gitu. Jadi bisa dibilang apa nih? A, it focuses on the actions of the managers. No, pusatnya bukan ada di manager, justru apa? Ada di bawahan. B, it depended more on the manager. Juga bukan. It viewed authority as necessary to a solid communication system. No, it placed as much importance on the role of subordinate as on the role of manager. Jadi peran, dia menempatkan peran si bawahan itu sama pentingnya dengan peran beradaan si manager gitu. Ya, so the answer is D. Next passage ya, kalian baca lagi passage-nya. Ini juga kita ngomongin soal sejarah ya, sejarah American Indians. Jadi ada seorang historian ya, dia namanya James Adair. Dia itu membuat
mencatat sejarah lagi dia mengenai masyarakat Cherokee. Tapi dia tuh udah 40, dia tuh orang British tapi tinggal di Cherokee gitu, Indian gitu. Dan dia tuh udah tinggal berbarengan dengan orang Cherokee itu selama lebih dari 40 tahun gitu. Dan jadi makanya dia tulisan-tulisan dia tuh dianggap bagus dan dianggap ahli lah seperti itu. Tapi banyak orang yang kurang tepat atau keliru dalam mungkin menyajikan ulang sejarah yang ditulis oleh si James Adair ini gitu. Jadi menghasilkan kesimpulan yang keliru mengenai masa kapan si masyarakat Cherokee ini ada hingga musnah. Kalau kerajaan jadi kayak hancurnya kapan gitu, hilangnya kapan gitu kan ya. Dan di sini di paragraf berikutnya si penulis itu menyajikan beberapa hasil penelitian yang dia bukan membela, tapi lebih kayak nyari sebenarnya teorinya nggak salah kok, sejarahnya nggak salah, cuman mungkin seperti ini yang lebih tepatnya, mungkin seperti ini yang lebih tepatnya gitu. Hingga pada akhirnya dibilang dibilang si Adair ini tinggal atau menceritakan sejarah itu selama 40 tahun dia hidup bersama warga Cherokee gitu kan ya. Jadi bisa jadi 40 tahun itu bukan sampai akhir masa adanya si Cherokee, bisa jadi itu mungkin di pertengahannya ya kan gitu. Makanya dibilang kemungkinan besar berakhirnya masyarakat Cherokee itu ketika ada perang antara Perancis dan Indian seperti itu ya. Okay, let's see number 5. Which of the following most accurately express the main idea? Jadi intinya dia ngomongin apa? Ya, dari awal sampai akhir sebenarnya dia ngebahas mengenai bukan pembenaran, penyelesaian atas ketidaksesuaian informasi yang dihasilkan dari sejarah yang ada gitu ya. Karena mungkin kekeliruan tersebut diluruskan gitu. Intinya jadi apa nih? Critics of Adair have misconstrued the meaning of a quote he obtained from a Cherokee person. Ini bukan mengkritik sih sebenarnya ya, nggak ada kritik di sini. Some historians have used Adair's work to form an unjustified conclusion. Ini bisa beberapa ahli sejarah itu mereka menggunakan karya si Adair ini ya, tulisan Adair ini untuk membentuk suatu kesimpulan tapi keliru, kurang tepat gitu. Bisa ya, jadi untuk number 5 ini bisa kita pakai yang B. Nah, number 6. Nah, kenapa si penulis ini menggunakan atau merujuk pada perang antara French and Indian di kalimat terakhir ya. Kalau kita lihat sih di paragraf terakhir ini tadi dia memberikan hipotesis atau pengandaian kemungkinan lain dari kapan berakhirnya masa keberadaan Cherokee. Kemungkinan besar kan dia bilang adalah pada saat Perancis dan Indian melakukan perang gitu kan. Berarti ini kita bisa apa? Coba kalian A. Counter the idea that all Native American tribes pacifist. No, bukan. Pin down. Menjabarkan waktu kapan si Cherokee itu mulai runtuh, bukan juga. Suggest that it was war, not resource depletion that caused the Cherokee to settle in towns. Jadi mengatakan bahwa peranglah yang menyebabkan warga Cherokee itu mereka hidupnya berjauh-jauhan, padahal bukan ya. Lay the blame for the decline of the Cherokee on Europeans rather than Indians. Dia tidak menyalahkan Eropa, tidak menyalahkan India, tidak. Dia lebih ke I, support an alternative hypothesis. Dia mendukung pengandaian atau kemungkinan lain ya yang menjadi keterangan waktu tadi. Jadi dia mendukung hipotesis yang melawan kesalahpahaman yang diciptakan oleh sejarah-sejarah lain terhadap karyanya si Adair ini ya. Jadi untuk number 6 ini kita bisa pakai yang ini. Kalian bisa ulangin lagi kalimatnya gimana tadi ya maksudnya ya. Jadi untuk number 6 ini dia tepatnya yang I. Number 7, ini juga nanyain attitude. Kira-kira penulisnya sikapnya seperti apa terhadap si tulisan si James Adair ini. Measured appreciation, apresiasi yang terukur.
Maksudnya tuh jadi dia mengapresiasi tulisan si James Adair dan dia menyajikan penelitian-penelitian atau kemungkinan-kemungkinan hipotesis-hipotesis yang bisa meluruskan kesalahpahaman yang muncul dari adanya tulisan si James Adair ini. Yang B, unbridled enthusiasm, antusiasme yang tak terkendali, bukan. Mild reservation, reservasi ringan juga bukan. Hostile contempt, menghina, no. Scholarly disrespect, rasa tidak hormat juga bukan. Ya, so the answer is A. Kira-kira dari option ini penulis kira-kira setuju dengan yang mana? The Cherokee brought about their own demise itu kematian ya, kehancuran bisa, kepunahan bisa gitu ya. By settling in town close to one another. Tidak, justru mereka hidupnya berjauh-jauhan, satu lahan tapi satu desa tapi mereka hidupnya berjauh-jauhan gitu ya. It is impossible for a British academic to fully understand the plight of the Cherokee. Gak mungkin orang British bisa mengerti soal Cherokee. Faktanya ini adalah dia bisa ya kan, si Adair ini adalah orang British gitu. See, during the 40 years that they lived with the Cherokee, their settlement pattern probably did not change dramatically. Jadi kemungkinan besar selama 40 tahun si Adair hidup di Cherokee ini, perkampungannya itu ya tidak mengalami perubahan yang drastis, yang dramatis lah ya. Tidak mengalami perubahan terlalu berarti. Jadi itu sebabnya banyak kesalahpahaman mengenai kapan sebenarnya masyarakat Cherokee ini mulai punah, mulai hilang gitu. Ya. Once he has died, it is impossible to pin down exactly when an anthropologist may have received the quote. Kan ya? James Adair should have been more careful in assigning meaning to quotations he received from Cherokee people, kan ya? Ya, yang paling tepat itu yang C ya. Jadi makanya kenapa ada yang bilang sebenarnya teorinya nggak salah gitu, karena bisa jadi dia itu hidup di masa Cherokee itu di usia Cherokee yang kesekian gitu, 40 tahunnya itu di rentang waktu yang kapan gitu kan ya, dan bisa jadi dalam waktu 40 tahun itu memang tidak ada terjadi perubahan yang berarti gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke CO12 ya. Kalian baca lagi nih ya. Ini juga jadi kita ngomongin sejarah-sejarah ini. Kalau untuk yang ini dia ngomongin mengenai Erie Canal. Kanal yang bernama Erie Canal ya. Jadi di sini ada seorang Amerika bernama David Clinton ya. Yaitu pada tahun 1812 dia itu meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk membangun si Erie Canal ini gitu. Tapi dia ditolak gitu. Kemudian pada tahun 1816 dia meminta lagi bantuan kepada badan perundang-undangan, mungkin sini macam DPR ya kayak gitu. Dan akhirnya dia disetujui itu ya pada tahun 1816 gitu. Akhirnya komisi pembuatan kanal itu dibentuk dan akhirnya ya si Clinton itu jadi kepalanya, jadi ketuanya gitu. Setahun kemudian itu pada tahun 1817 si Clinton itu terpilih menjadi gubernur di sana gitu. Dan akhirnya gak lama setelah dia terpilih itulah si Erie Canal tersebut mulai dibangun. Dan ini menghabiskan 8 tahun sehingga pada tahun 1825 barulah si Erie Canal ini mulai dioperasikan. Ya. Okay, the information in the passage blah 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 gives a cause followed by an effect. Dia tidak menyajikan permasalahan sebab akibat ya, sini tidak ada. Is in chronological order. Teks ini berupa susunan kronologis gitu ya, urutan kronologis. Ya, karena di sini dari awal dari tahun berapa gitu. List opposing viewpoints of a problem. No, di sini nggak ada problem yang ini ya. Is organized spatially. No. Is presented randomly juga tidak. Dia tidak acak, dia berurutan dari tahun 1812 bahkan hingga 1825. So, the answer is B. Number 2, when did Clinton ask the US government for the canal?
Yang ditanya kapan dia meminta bantuan pada pemerintah. Tadi sini dikatakan pada tahun berapa? Pada tahun 1812. Hati-hati terkecoh ya. Kalau yang tahun 1816 itu adalah ketika dia meminta pada badan perundang-undangan, legislature ya. Kalau kepada pemerintah itu pada tahun 1812. Yang B. Number 3, in what year did the actual building of the canal get underway? Jadi pada tahun berapa sih sebenarnya si pembangunan kanal ini berlangsung? Nah di sini dibilang kapan? 1 tahun setelah dia mengajukan kepada badan perundang-undangan, ya kan? Setelah dia dipilih menjadi gubernur, berarti pada tahun 1817 yang C. Number 4, the paragraph following the passage most probably discusses bla bla bla. Kalau kita lihat di kalimat terakhir, dia bilang because of the success of the Erie Canal, numerous other canals were built in other parts of the country. Jadi karena kesuksesan si Erie Canal ini, banyak kanal-kanal lain yang dibangun di berbagai sisi kota, di berbagai bagian kota itu, gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya, paragraf berikutnya akan ngebahas apa? Nggak mungkin dong ngebahas the century before the building of the Erie Canal, no. Pasti ada ngebahas canals in different US location. Jadi tadi dia bilang berdasarkan kesuksesan itu dia membuat akhirnya muncul kanal-kanal lain di Amerika tersebut. Di paragraf berikutnya dijabarkan contohnya kanal ini. Tuh ya, so the answer is E. Okay, the last passage. Kalian baca lagi, ini juga sejarah juga ya. Sejarah mengenai bahasa. Jadi ada seorang Polandia, dokter mata ya, dia bernama Ludwig Lazar Zamenhof. Dia itu berusaha untuk menciptakan bahasa yang universal yang bisa dipahami oleh seluruh umat manusia gitu. Untuk Untuk menghindari atau mengatasi atau mengurangi kesalahpahaman yang mungkin terjadi di berbagai belahan dunia, karena kan budayanya juga berbeda-beda ya gitu. Jadi di teks ini dijelaskan bagaimana usaha dia dalam membuat bahasa tersebut gitu ya, bahasa Esperanto namanya. Jadi the topic of this passage is, sudah jelas yang tadi disebut-sebut. Dia topiknya apa? Apakah A, language developed in the last few years? Bukan ya. Dia lebih fokusnya adalah di usaha si Zamenhof ini. Berarti apa? Yang B, one man's effort to create a universal language. Jadi dia fokusnya bukan di bahasanya, tapi usaha si Zamenhof ini dalam membuat bahasa tersebut gitu. Jadi beriringan lagi ya. Okay, and then number 6, according to the passage. Nah, apa sih alasannya si Zamenhof ingin membuat bahasa yang universal ini? To resolve culture differences. Bisa ya, dia untuk mengatasi perbedaan kebudayaan. Jadi mengurangi kesalahpahaman gitu ya, bisa. To provide a more complex language. Nah, justru dia gimana caranya membuat bahasa yang tidak kompleks, yang mudah dipahami oleh orang-orang gitu. To build a name for himself. Untuk membuat nama dia terkenal, menciptakan nama untuk dirinya, bukan. To create one world culture, menciptakan budaya satu dunia, enggak juga. To enrich world language, memperkaya bahasa dunia. Tujuan utamanya untuk mengatasi kesalahpahaman yang mungkin terjadi di berbagai daerah yang mungkin karena bahasa gitu ya, yang berhubungan dengan bahasa gitu ya. So the answer is A. Number 7, according to the passage, what happened to the 10th World Esperanto Congress? Jadi kan dibilang Kongres Esperanto dunia yang pertama ini terjadi di Prancis pada tahun 1905 dan itu terus berlangsung setiap tahun ya, annual selama 9 tahun ya. Kemudian Kongres yang ke-10 itu dicanangkannya pada tahun 1914 gitu. Tapi ternyata pada tahun 1914 itulah meletuslah Perang Dunia yang pertama sehingga kongres tersebut batalkan gitu. So, apa jawabannya? Apakah yang A, it had 4,000 attendees? No, karena dia nggak pernah terjadi ya. It was scheduled for 1915. No. It had attendees from 20 countries. No. It never took place. Ya, jadi si kongres ke-10 ini dia tidak pernah terjadi. Ya. Last number. Kira-kira jenis teks ini akan mungkin ditemukan dalam mata kuliah atau mata pelajaran apa? Sejarah Eropa kah? Kurang ya. English grammar?
juga bukan. Word government, bukan juga. Applied linguistics, ilmu bahasa atau ilmu linguistik terapan. Saya kayaknya berhubungan bahasa dan berhubungan dengan bahasa terapan, linguistik terapan. Bukan juga English literature ya. So for number A, the answer is D. Okay guys, that's all from me. Thank you for watching. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.